Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Pada pertemuan yang pertama, sudah saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah kita, yaitu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa HTN, ya, jurusan HTN, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, untuk membekali mahasiswanya mengenai wawasan beracara di Pengadilan TUN, Peradilan Tata Usaha Negara, yang kelak mungkin akan berkecimpung dalam bidang profesi hukum seperti hakim, polisi, pengacara, advokat, mediator, kurator, dan lain sebagainya. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai konsep negara hukum secara universal. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai konsep negara hukum yang digunakan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, langsung saja. Oke, negara hukum, ya, ini adalah tujuan pencapaian pembelajaran kita hari ini, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep negara hukum. Kemudian mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang konsep negara hukum Eropa kontinental dan negara hukum Anglo-Saxon. Ketiga, memahami dan menjelaskan tentang negara hukum yang ada di Indonesia. Oke, next. Baik, mengawali perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan, yaitu adalah ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, di mana ada manusia, maka di situ ada hukum, karena memang hukum itu adalah kontrak sosial, di mana setiap negara di dunia ini itu memiliki hukumnya masing-masing, yang harus ditaati oleh warga negaranya. Ya. Hukum yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri dan harus pula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Maka tidak bisa hukum yang berlaku pada suatu negara kemudian diberlakukan di negara lain. Mungkin itu adalah sistem kolonial, ya. Kemudian persoalannya adalah apakah hukum yang diterapkan pada suatu masyarakat itu merupakan hukum yang responsif, akomodatif, hukum yang menyerap aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, ataukah hukum yang sifatnya hanya elitis, represif, menindas, kemudian tidak akomodatif, tidak responsif, ya, yang mana erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di suatu negara. Kemudian kita masuk pada pengertian negara hukum, di mana di sini kita mulai dari Plato, ya, di mana Plato menulis sebuah buku yang diberi nama Nomoi. Ya, Plato merumuskan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik itu adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum, Kemudian menurut Aristoteles, murid dari Plato, kemudian dalam bukunya juga ia menulis sebuah buku yang diberi nama, yang beri judul Politika. Nah, Aristoteles juga merumuskan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi, ya, diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Baik Plato maupun Aristoteles di sini ingin menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan atau dalam menjalankan suatu negara itu harus berdasarkan atas hukum.
Oke, kemudian kemudian menurut Wiryono Projodikoro, negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah memuat satu, semua alat-alat perlengkapan negara, ya semua alat-alat perlengkapan negara. Yang kedua adalah semua orang, penduduk atau warga negara dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk dan pada peraturan hukum yang berlaku. Jadi menurut Projo Dikoro, suatu negara hukum itu paling tidak memuat dua unsur, yaitu adalah alat perlengkapan negara, dalam hal ini adalah negara atau lembaga negara. Kemudian yang kedua adalah masyarakat atau warga negara, di mana kedua unsur ini kedua unsur ini harus tunduk, ya, harus sama tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Itu ya, antara negara dan warga negara memiliki hubungan vertikal, ya, dan dua unsur ini harus tunduk dan patuh kepada hukum yang sudah disepakati. Karena saya ulangi lagi, memang suatu hukum itu merupakan suatu kontrak sosial. Oke, kemudian kita masuk pada bentuk negara hukum. Di mana dilihat dari bentuknya, negara hukum itu dibedakan menjadi yang pertama negara hukum formal atau negara hukum dalam arti sempit, ya, di sini. Yakni suatu negara hukum di mana pemerintah dalam hubungan dengan warga negaranya bertindak laksana penjaga malam. Oke. Maksudnya adalah di sini, di mana terjadi pergeseran, ya, terjadi pergeseran paradigma fungsi dari negara. Yang awalnya adalah negara itu sebagai penjaga malam atau penjaga keamanan, kemudian keamanan dalam negeri, kemudian bertugas di wilayah militer, kemudian kepolisian, kehakiman, dan keamanan warga negara dalam negeri, maka kemudian terjadi perubahan, ya, pergeseran paradigma. Jadi kemudian menjadi negara yang welfare state, ya, atau negara kesejahteraan, di mana negara menjadi pengelola kesejahteraan masyarakat, menjadi pengelola kesejahteraan warga negaranya, ya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada negara hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Oke. Ciri-ciri negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat menurut Immanuel Kant adalah satu, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tersebut. Oke. Berdasarkan rumusan Immanuel Kant ini, lahirlah negara yang disebut konsep negara hukum penjaga malam atau negara polisi, di mana kekuasaan negara baru bertindak apabila terdapat perselisihan sengketa antar individu dalam masyarakat. Nah, ini, ya, ini adalah konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang mana ciri-ciri negara hukum Eropa kontinental yang pertama adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemudian adanya pemisahan kekuasaan dalam negara atau separation of power. Kemudian menurut teori dari Friedrich Julius Stahl, dalam perkembangan berikutnya, pemikiran negara hukum Eropa kontinental banyak dipengaruhi oleh paham liberal yang menjunjung paham negara kesejahteraan, welfare state,
Sehingga konsep negara hukum Eropa kontinental bergeser ke arah bentuk negara hukum kesejahteraan. Nah, kemudian ya, Julius Stahel dalam teorinya merumuskan bentuk negara hukum kesejahteraan. Nah, jadi di awal tadi sudah saya singgung ya mengenai pergeseran paradigma dari fungsi suatu negara yang awalnya adalah negara penjaga malam, ya, yang hanya menjalankan tugas dalam bidang militer keamanan, ya, kemudian kehakiman, sehingga kemudian disebut sebagai negara polisi atau negara hansip, ya. Kemudian bergeser, semakin berkembang, ya, negara-negara di dunia itu sudah mengalami kondisi yang cukup aman, ya, cukup aman. Kemudian muncullah ide atau paradigma bagaimana tugas negara selanjutnya, yaitu adalah untuk mensejahterakan, ya, mensejahterakan warga negaranya. Tidak hanya warga negara tidak hanya butuh keamanan, tapi juga butuh kesejahteraan. Nah, maka kemudian disinilah negara harus hadir. Negara harus mengelola kesejahteraan masyarakat. Kemudian Julius Stahel dalam teorinya merumuskan bentuk negara dalam kesejahteraan ini sebagai berikut. Oke, ya. Menurut Stahel, ciri-ciri welfare state atau negara kesejahteraan yang pertama adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kemudian adanya pemisahan kekuasaan, separation of power, ya. Kemudian adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, ya. Jadi segala tindakan pemerintah ataupun negara itu harus ada landasan hukumnya. Kemudian adanya peradilan administrasi negara. Nah, ini ya, adanya peradilan administrasi negara, di mana dengan adanya peradilan administrasi negara ini diharapkan dapat mengontrol pemerintah, ya, mengontrol pemerintah ataupun negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya atas keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diberlakukan kepada warga negaranya atau masyarakatnya. Sehingga jika terjadi suatu tindakan yang dianggap merugikan masyarakat, maka masyarakat dapat melakukan permohonan gugatan di peradilan tata usaha negara. Tuh, contoh pemerintah mengeluarkan surat keputusan mengenai pembubaran suatu organisasi, ya, organisasi masyarakat. Nah, kemudian baik pengelola maupun anggota ormas tersebut itu merasa tidak terima, kemudian dapat melakukan permohonan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, ya, dengan harapan keputusan tata usaha negara atau keputusan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut dapat dibatalkan. Ya, oke. Kemudian menurut Stahl, negara hukum bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan dengan undang-undang. Ya, jadi segala tindak tanduk, segala kebijakan, segala pergerakan pemerintah itu harus berlandaskan atas hukum, ya, berlandaskan atas undang-undang, karena undang-undang itu sendiri sebagai kontrol, ya, sebagai kontrol dan pengawas gerak langkah dan kekuasaan negara agar tidak terjadi tirani atau kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangannya. Kemudian negara hukum Anglo-Saxon, ya, rule of law. Baik. Konsep negara hukum Anglo-Saxon ini berkembang di negara Inggris dan Amerika Serikat, ya, yang dikenal dengan sebutan rule of law. Sedangkan tadi di Eropa kontinental
penyebutan negara hukum ini adalah Rechtsstaat, ya, Rechtsstaat. Kemudian menurut Albert van Disse, ya, Albert van Disse, disingkat EVDC, di mana ciri negara hukum adalah satu, adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi negara adalah hukum, ya, menjunjung tinggi supremasi hukum. Kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Bahkan seseorang yang diduga melakukan tindakan kejahatan, tindak pidana itu belum dikatakan sebagai terpidana sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan. Jadi menurut asas praduga tak bersalah, seorang tersebut dikatakan sebagai seorang awalnya adalah sebagai tersangka. Kemudian setelah dari penyidikan kemudian masuk ke pemeriksaan di pengadilan, kemudian orang tersebut statusnya menjadi terdakwa. Nah, kemudian setelah memang benar-benar terbukti bersalah lewat putusan pengadilan, orang tersebut statusnya adalah terpidana. Ya, itu orang yang diduga bersalah. Apalagi masyarakat yang tidak diduga tidak bersalah, maka setiap orang, baik itu pejabat negara maupun warga sipil biasa, itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya, perlindungan, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oke. Adapun persamaan dan perbedaan, ya, konsep Rechtsstaat dengan rule of law, yakni terletak pada adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi baik Rechtsstaat, baik konsep Rechtsstaat maupun rule of law, yakni memiliki persamaan, yaitu untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian adapun perbedaannya, jika pada negara hukum Anglo-Saxon lebih menekankan pada prinsip persamaan di depan hukum, equality before law, maka pada negara hukum Rechtsstaat atau Eropa kontinental memasukkan unsur peradilan administrasi negara sebagai salah satu unsur, ya, unsur hukum, unsur negara hukum. Jadi perbedaannya di konsep Rechtsstaat, ya, di Anglo-Saxon rule of law itu menekankan pada prinsip persamaan di depan hukum, ya. Kemudian sedangkan pada konsep negara hukum Rechtsstaat Eropa kontinental ini memiliki ciri khusus, yaitu adanya peradilan administrasi negara sebagai salah satu unsur negara hukum. Masih di perbedaan, bahwa perbedaan lainnya adalah jika dalam negara hukum Rechtsstaat Eropa kontinental sumber hukumnya lebih mengutamakan civil law atau hukum tertulis, ya. Hal ini demi terwujudnya suatu kepastian hukum, ya, suatu kepastian hukum. Jadi hukumnya jelas tertulis dalam suatu norma atau undang-undang. Kemudian dalam negara hukum Anglo-Saxon, ya, rule of law lebih mengutamakan common law atau jurisprudensi agar terwujudnya suatu keadilan yang substansial. Jadi keputusan-keputusan hakim terdahulu itu dapat dipergunakan untuk memutus suatu perkara yang sama. Adapun seorang hakim memutus itu merupakan suatu perbuatan membuat hukum yang baru jika memang dalam jurisprudensi tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai kasus yang sedang diperiksa ataupun dalam ketentuan undang-undang yang lainnya. Kemudian di sini seorang hakim dapat dituntut kedalaman
ilmunya, ya, kedalaman ilmunya untuk membuat suatu hukum baru. Maka di sini disebut sebagai judgment law, ya, sebagai judgment law. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah, kita masuk pada negara hukum yang ada di Indonesia, konsep negara hukum di Indonesia. Baik, ya. Baik. Konsep negara hukum di Indonesia ini ditegaskan pada dalam ayat 1, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana berdasarkan penegasan ini dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berlandaskan kepada hukum. Nah, ini juga berkaitan dengan asas legalitas, ya, di mana semua tindakan itu harus berlandaskan atas hukum. Jika suatu perbuatan atau tindakan itu tidak ada landasan hukumnya, maka tentu itu suatu tindakan yang tidak sesuai hukum, di luar jalur hukum atau melanggar hukum. Kemudian hal ini telah menunjukkan adanya supremasi hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Jadi di Indonesia, konsep negara hukum di Indonesia itu ingin menempatkan hukum itu sebagai, bukan hanya sebagai panglima, bahkan sebagai raja dan paling atas, ya, dalam kekuasaan tertinggi di suatu negara. Itu normatifnya, ya, itu normatifnya. Tapi secara faktual, secara fakta di lapangan, nah ini bisa saja berbeda, ya, seperti itu. Oke. Maka jika dikaitkan dengan ciri-ciri negara hukum, ya, baik itu rehtat, kemudian itu baik itu rehtat maupun rule of law, maka negara Indonesia ini menggunakan konsepsi negara hukum yang mana? Apakah rehtat atau rule of law? Ya. Ya, kemudian di Indonesia itu ini, ya, di Indonesia itu cukup unik, Mak, di mana negara Indonesia mampu mengintegrasikannya. Di mana Indonesia itu tidak menerapkan konsep negara hukum itu secara kaku, secara rigid, harus mengacu pada salah satu, apakah itu konsep rehtat ataupun rule of law. Namun Indonesia mampu mengintegrasikan keduanya, sehingga yang diambil adalah nilai-nilai positif dari keduanya. Sedangkan nilai-nilai yang dianggap belum atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, maka itu tidak diadopsi. Ya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ya. Oke, jadi bentuk konkretisasi, ya, dari konsep negara hukum di Indonesia ini tertuang dalam beberapa ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah adanya supremasi hukum, ya, menjunjung tinggi hukum, di mana segala tindakan pemerintah maupun warga negaranya harus berlandaskan atas hukum. Yang ini tertera pada pasal tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang kedua adanya pemisahan kekuasaan, ya, adanya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kekuasaan lainnya, ya. Jadi sangat berbahaya jika suatu kekuasaan itu mengumpul jadi satu, maka harus diurai, ya, harus diurai sehingga terciptalah suatu kontrol, ya, suatu kontrol dan harmonisasi hubungan yang baik, sehingga roda pemerintahan pun menjadi berjalan dengan sesuai kehendak. Kemudian adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Nah, ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang mana
dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan itu harus berdasarkan dengan undang-undang dasar. Jadi segala tindakan pemerintah, tindakan negara merupakan suatu tindakan yang konstitusi ya, sesuai dengan konstitusi. Kemudian adanya kesamaan di hadapan hukum, baik itu pejabat negara, kemudian baik itu masyarakat sipil, itu memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian adanya peradilan administrasi negara, ya sudah kita jelaskan tadi. Kemudian adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Baik, kiranya itu ya, materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep negara hukum secara universal maupun konsep negara hukum yang ada di Indonesia. Oke, setelah ini jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Kemudian apabila mempunyai pendapat lain silakan ajukan pendapat lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buddha.